Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah ada di bulan yang baru. Dan saya berdoa bulan baru, berkat baru, bulan baru, anugerah dan kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang bulan Maret, maka di bulan April ini pun Tuhan yang sama. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang memelihara, Dia Allah yang meneguhkan, Dia Allah yang menguatkan setiap langkah kita, dan Dia Allah juga yang hidup dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk kembali ada dalam perenungan firman Tuhan. Melalui program Bible and Coffee, saya mengajak setiap kita untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan yang membersihkan hidup kita. Alkitab juga mencatat bahwa firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi terjatuh dan terantuk oleh batu, karena kita melihat apa yang ada di depan kita gitu kan. Kita melihat ada kerikil-kerikil, ada batu-batu, kita tidak lagi gampang jatuh, kita gak gampang menyerah karena firman Tuhan menerangi setiap langkah kita. Karena itu pagi hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan juga yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama kita jadi berkat. Jadi berkat dengan membagikan kembali renungan singkat ini kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita, kenalan kita, sehingga melalui sosial media kita masing-masing ada banyak umat Tuhan juga turut boleh dikuatkan. Haleluya ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami ada di awal bulan yang baru. Kami percaya berkat, kasih setia, anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Itu sebabnya kami rindu memulai hari ini. Kami rindu memulai bulan ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di awal bulan ini saya mau membagikan kembali masih dalam Mazmur. Sekarang kita sudah ada dalam Mazmur 104. Mazmur 104 ayat yang pertama. Ya, ayat pertama bagian A ya, saudara. Mazmur 104 ayat pertama bagian A. Mazmur bilang begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan hari ini. Di awal bulan, di hari pertama, sadari betul sepanjang bulan April ini kita pasti akan mengalami masalah. Makanya hidup itu jangan cari masalah. Masalah tanpa dicari, tanpa engkau undang, dia datang sendiri, saudaraku. Tetapi kita mesti ingat dan kita mesti sadari bahwa Allahku, Tuhanku yang kusembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan, dari setiap rancangan orang jahat dalam kehidupanku. Ini yang perlu kita kumandangkan. Ini yang perlu kita sadari setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah. Suatu kali Petrus, keluar dari perahu, diperhadapkan dengan badai yang besar, angin ribut untuk datang kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Petrus berjalan beberapa langkah lalu kemudian tenggelam. Karena apa yang dia lihat itu membuat dia takut. Seringkali saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus kita tertutup dengan masalah. Iya kan, sehingga kita gak bisa lihat Yesus. Yang kita bisa lihat cuman masalah kita. Sehingga akhirnya sama seperti murid-murid berteriak ketika Yesus berjalan di atas air. Murid-murid berteriak, itu hantu. Kenapa? Karena ketakutan yang sangat sehingga membuat Yesus tidak terlihat karena tertutup oleh badai.
Dalam kehidupan setiap kita, kalau kita akhirnya fokus kepada masalah, fokus kepada pergumulan, sorry saudaraku, hidup kita akan semakin lemah. Hidup kita akan semakin terpuruk. Itu sebabnya di awal bulan ini bukan suatu kebetulan firman Tuhan yang kita dengar adalah fokus kepada Yesus. Jangan pernah lupakan atau sadari bahwa Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus lebih besar dari setiap pergumulan, masalah, tantangan hidup dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan dalam keseharian yang akan kita hadapi di sepanjang bulan April ini. Itu sebabnya kita perlu pegang akan ini. Tuhanku lebih besar dari setiap masalahku. Itu yang dikatakan pemazmur, bukan? Tuhan Allahku, engkau sangat-sangat besar. Pemazmur juga katakan dalam Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bersama Tuhan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang berperang bukan lagi kita. Yang ngatasi masalah bukan lagi kita. Karena Roh Kudus, hikmat dari Allah turun melingkupi kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita buat. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Ayo fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalahmu. Karena masalah tanpa kita lihat juga udah ada, saudara. Iya kan, pergumulan yang kita hadapi akan semakin besar ketika kita fokus kepada masalah suatu kali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat keadaan negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan bahwa negeri yang berlimpah susu dan madunya. Coba kita lihat dalam Bilangan 13. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara 10 orang dari 12 ini, saudaraku, dengan Yosua juga Kaleb. Cara pandang mereka, padahal mereka sama-sama diutus ke tempat yang sama. Bilangan 13 ayat 30 dan 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa Kaleb bilang seperti itu? Karena ke-10 orang yang diutus dari 12 selain Yosua dan Kaleb mengatakan kepada seluruh bangsa Israel dan juga Musa dan Harun bahwa kita nggak akan pernah bisa masuk ke sana. Orang-orang yang menduduki tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang besar. Kita dilihatnya seperti belalang, kita akan diinjak, kita akan dimakan, kita akan mati menghadapi mereka. Tetapi Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dengan berkata seperti itu. Tidak, kita pasti maju, kita maju. Kita akan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Why? Sedangkan 2 orang tadi ayat 31 selanjutnya bilang begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita gak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Yosua dan Kaleb bilang kita lebih kuat, kita pasti mengalahkan mereka. 10 orang selain Yosua dan Kaleb yang disuruh Musa mengintai bangsa itu, ya kan? Mereka bilang kita nggak bisa maju. Kita pasti akan dikalahkan oleh mereka. Lihat saudaraku, pandangan-pandangan seperti ini berbeda. Padahal mereka diutus ke tempat yang sama, melihat hal yang sama. Kenapa berbeda? Sederhana. Yosua dan Kaleb tidak fokus kepada bangsa yang besar itu. Yosua dan Kaleb tidak fokus kepada tantangan yang mereka hadapi. Yosua dan Kaleb fokus kepada Allah yang besar. Allah yang membelah laut merah. Allah yang menimpakan 10 tulah kepada Mesir. Allah yang berjalan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam menyertai mereka. Allah yang menurunkan mana setiap hari. Allah yang mengirimkan burung-burung puyuh untuk mereka makan. Mereka, Yosua dan Kaleb melihat Allah itu. Tetapi ke-10 orang utusan Musa selain Yosua dan Kaleb yang melihat, mereka fokus kepada masalah. Mereka fokus kepada bangsa-bangsa yang besar. Mereka fokus kepada orang-orang yang tinggi-tinggi. Mereka fokus kepada kekurangan, kelemahan bangsa Israel, bangsa mereka, diri mereka. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, stop fokus kepada kekuranganmu. Belajar fokus kepada Allahmu. Stop fokus kepada keterbatasanmu. Belajar fokus kepada mujizat yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Ubah cara pandang kita, maka engkau akan melihat suatu hal yang dahsyat besar terjadi dalam hidupmu. Sepanjang bulan April ini saya berdoa, biar setiap kita umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini, setiap kita fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada masalah. Suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, setiap hari datang masalah dalam hidup kita.
Tapi izinkan saya juga mengingatkan setiap hari selalu ada kasih karunia Tuhan. Setiap hari selalu ada anugerah Tuhan. Dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Sadari bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Sadari bahwa kita menyembah Allah yang besar. Sekalipun masalahmu, pergumulanmu, tantangan yang kau hadapi ada di hadapanmu. Tetapi kita hanya mau melihat Tuhan. Allah yang kita sembah. Yang sanggup meratakan setiap gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi dan membukakan setiap pintu-pintu buat orang percaya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu secara khusus di hari yang baru, di bulan yang baru, di awal bulan ini. Kami mendapati kekuatan yang baru ya Tuhan, untuk tetap terus memandang Tuhan, untuk tetap terus melihat kuasa Tuhan, tidak fokus kepada masalah dan pergumulan kami. Karena kami tahu bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, secara khusus mereka menjalani sepanjang bulan April ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka diingatkan selalu akan firman Tuhan. Fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah yang kami hadapi. Karena ketika kami fokus kepada Tuhan Yesus, maka masalah akan kami lihat kecil. Tapi sebaliknya ketika kami fokus kepada masalah yang kecil, maka Yesus akan terlihat kecil di hadapan kami. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa, nyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami, untuk kami menjalani sepanjang bulan ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan menyembuhkan, sebab Engkaulah Jehovah Rafa. Oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa. Terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu. Berkati setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Yesus kita lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita.